Guys, welcome back again. Admin di sini. So guys, di video kali ini admin akan membahas 8 alutsista tercanggih dan terbaru Cina yang patut diwaspadai guys. Akhir-akhir ini guys, negeri sang naga, ya Cina guys, sedang menjadi sorotan dunia. Kenapa? Ya seperti yang kalian ketahui guys, hubungan Cina dan India sedang memanas akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan adanya sengketa perbatasan antara Cina dan India guys di lembah Galwan yang sudah berlangsung sejak tahun 1962. Dan tidak hanya di India saja guys, di sebelah timur Cina pun sama, tepatnya di Laut Cina Selatan. Hubungan Cina dan negara-negara ASEAN yang di backing Amerika juga sedang memanas guys, dikarenakan klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan guys, yang hanya didasari oleh sejarah nenek moyang Cina guys. Dan pada masa sekarang guys, hal itu sudah tidak relevan lagi. Ya, karena tidak sesuai dengan hukum internasional guys. Dan bahkan Amerika sudah mengirimkan 3 kapal induk raksasanya guys ke Laut Cina Selatan sebagai daya gentar untuk Cina. Tapi guys, alutsista Cina pun juga tidak bisa diremehkan kemampuannya guys. Bahkan guys, Cina telah memamerkan beberapa persenjataan tercanggih dan terbarunya pada parade militer nasional khusus di Beijing pada 1 Oktober 2019 lalu guys, untuk memperingati 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dan beberapa teknologi canggih di antara persenjataan yang 100% buatan domestik itu guys adalah drone, yang dimana guys Beijing bahkan mengklaim sebagai produsen pesawat nirawak terbaik di dunia guys, hingga sistem rudal teranyar. Dan semua itu guys menyoroti kemampuan negara untuk berinovasi dalam penelitian dan pengembangan pertahanan guys. Dan langsung saja guys, daripada penasaran dan berlama-lama, berikut 8 alutsista tercanggih dan terbaru Cina yang patut diwaspadai. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. Rudal DF-41. Sebagian besar mata penonton pada parade tersebut guys akan berfokus pada rudal balistik jarak jauh antara benua terkuat Cina ini guys. Rudal ini guys digadang-gadang akan menjadi andalan pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat PLARF selama bertahun-tahun yang akan datang guys. Dan dengan beberapa perkiraan, bahkan rudal ini guys disebut rudal paling kuat di planet pada saat ini loh guys. Made in China ini loh guys. Dalam pengembangannya sejak tahun 1997-an guys, DF-41 dikabarkan akan dimunculkan pada parade tahun 2015 dan 2017 guys. Tetapi guys, tetap disimpan dalam keadaan tersembunyi guys. Proyek Pertahanan Rudal Center of Strategic in International Studies CSIS Washington DC bahkan mengatakan DF-41 ini guys akan memiliki jangkauan hingga 15.000 km dan akan mampu membawa 10 rudal nuklir guys, yang dapat ditargetkan secara independen dari peluncuran di Cina guys. Secara teoritis guys, rudal DF-41 akan dapat menghantam Amerika Serikat hanya dalam waktu 30 menit guys, kata Proyek Pertahanan Rudal CSIS. SLBM GL-2. Ini guys adalah rudal utama berbasis kapal selam bertenaga nuklir Submarine Launch Ballistic Missile SLBM Tiongkok. 4 kapal selam Tiongkok jenis ini guys sudah mulai beroperasi, dengan 2 kapal selam lainnya masih dalam tahap pembangunan guys. Jenis kapal selam GL-2 ini guys dapat membawa hingga 12 rudal nuklir dengan kisaran jangkauan sekitar 7.200 km guys. Dan itu guys lebih dianggap sebagai senjata regional daripada global oleh para ilmuwan. Kisaran itu mendapatkan target dari India ke Alaska dalam kisaran dari perairan Cina pesisir guys, kata laporan Buletin Ilmuwan Atom BAS. Tetapi guys, untuk dapat mengancam benua Amerika misalnya, kapal selam itu guys harus melewati titik ranjau anti kapal selam Amerika guys, yang pastinya guys super duper tangguh di sekitaran Jepang dan jauh hingga ke Samudra Pasifik guys. Tetapi tetap saja guys, kekuatan SLBM Cina ini masih jauh di bawah Amerika Serikat. Dan armada kapal selam balistik yang dipimpin USS Ohio saja guys nomor 14, dengan masing-masing kapal selam itu guys mampu membawa 20 rudal Trident. Masing-masing rudal itu dapat membawa hingga 10 rudal guys.
rudal hypersonic DL-17. Rudal ini guys adalah contoh dari misil yang dibantu dengan teknologi peluncur hypersonic guys. Hypersonic Glide Vehicle atau HGV guys. Rudal ini guys dapat diluncurkan melalui peluncur roket rudal standar. Tetapi setelah mencapai ketinggian yang diinginkan guys, roket pendorong akan dibuang guys, dan HGV akan membawa muatan rudal ke sasaran. HGV ini guys dapat terbang rendah dan super cepat. Tentunya dapat ditebak dengan namanya saja guys. Ya hypersonic. Setidaknya rudal ini dapat mencapai kecepatan 5 kali kecepatan suara lo guys, atau 6.115 km per jam, menurut Aliansi Advokasi Pertahanan Udara. Rudal DL-17 ini guys juga memiliki kemampuan manuver yang luar biasa guys, untuk menghindari deteksi radar musuh dalam pertahanan udara. Bisa oleng-oleng gitu lah guys. Pesawat bomber H-6R. Pesawat H-6 ini guys telah menjadi alutsista anti pembom jarak jauh Beijing selama bertahun-tahun guys. Tetapi gambar yang diambil selama latihan untuk parade 1 Oktober 2019 lalu guys menunjukkan apa yang bisa menjadi peningkatan signifikan dari burung tempur tersebut guys. Foto-foto yang diposting di situs media sosial di Cina tersebut guys telah bermunculan di situs barat, menunjukkan apa yang tampaknya dilakukan Cina untuk memodernisasi teknologi yang dilakukan agar pesawat mampu membawa rudal yang lebih besar lagi guys, seperti rudal balistik anti kapal selam DL-21. Dan kemampuan untuk membawa rudal DF-21 ini guys akan memberikan bomber kemampuan bertahan yang mengesankan terhadap kapal selam utama musuh, terutama seperti kapal induk itu guys. Jane's Defense Weekly mencatat perbaruan lain dari H-6N ini guys. Pada pendahulunya H-6K, sebuah drone telah dipasang di hidung pesawat itu guys untuk pengisian bahan bakar dari udara. Itu guys memberikan pesawat bomber ini kemampuan untuk terbang lebih jauh lagi guys ke Pasifik dari daratan Cina. Jika kedua pengembangan itu digabungkan guys, berarti kapal induk Amerika Serikat harus menjaga jarak dari daratan Cina guys, jika konflik antara negara dua superpower tersebut pecah guys. Dan pesawat jet Amerika yang sebagian besar merupakan jet F atau A-18 akan lebih sulit untuk mencapai daratan Cina guys. Drone DR-8. Drone siluman ini guys menarik banyak perhatian pada saat parade militer Cina guys. Ya, sebagian besar karena bentuknya yang ramping itu guys, dan diperkirakan memiliki kecepatan supersonik guys. Drone DR-8 ini guys juga diduga mampu terbang hingga 5 kali kecepatan suara, menurut laporan lo guys. Drone DR-8 ini guys juga bisa berada sangat dekat dengan kapal induk asing guys, seperti kapal induk Amerika gitulah misalnya guys, selama konflik, dan juga dapat mengirim informasi penerjatan kembali ke peluncur rudal guys. Dan beberapa analisis mencatat bahwa gambar satelit dari yang diyakini sebagai DR-8 itu guys, serta benda-benda yang tertutupi terpal yang dilihat dari latihan parade militer Tiongkok guys, diperkirakan menyerupai drone pengintai supersonik D-21 milik Amerika Serikat guys, yang diperkenalkan pada tahun 1960-an guys. Gimana guys? Bentuknya sama bukan? Nih gambarnya nih, sama bukan? Sedikit info nih guys, drone D-21 Amerika Serikat ini guys akan dapat hancur dengan sendirinya setelah menjatuhkan muatan berupa kamera beresolusi tinggi ke tangan negara sekutu guys. Namun guys, program ini dibatalkan pada tahun 1921-an setelah 4 pesawat hilang dalam misi terbang di atas daratan Cina guys. Drone Sharp Sword. Para pengamat militer Cina guys telah men-tweet beberapa gambar apa yang mereka perkirakan sebagai drone Sharp Sword. Sebuah drone yang berbentuk sayap kelelawar guys, yang dirancang untuk diterbangkan dari kapal induk guys. Drone ini guys diperkirakan memiliki 2 rongga bom internal, dan desainnya yang tersembunyi itu guys menunjukkan bahwa drone ini guys dibuat untuk jenis perang drone yang baru guys. Sharp Sword pertama kali diuji pada tahun 2017 lalu guys. Dan penampilan di parade 1 Oktober 2019 lalu itu guys bisa menandakan bahwa itu dekat dengan misi operasi pertamanya guys.
Tak hanya Cina guys, negara-negara lain pun, termasuk Amerika Serikat pastinya, telah mengembangkan drone yang bisa diterbangkan dari kapal induk loh guys. Ya guys, MQ-25 Stingray milik Angkatan Laut Amerika Serikat guys, yang baru saja mulai uji coba terbang. Dan diperkirakan akan mulai ditugaskan pada tahun 2024 mendatang guys, sebagai kapal tanker udara berbasis kapal induk guys. Drone kapal selam. Sebuah gambar muncul secara online guys, dari apa yang tampak seperti torpedo besar yang diangkut oleh sebuah truk. Namun guys, surat kabar pemerintah Global Times mencatat kemunculan senjata itu sebagai kendaraan bawah air otonom besar milik militer Cina guys. Dan rincian dari kapal selam otonom ini guys, tetap tidak dapat diketahui hingga sekarang guys. Yang pastinya itu sangat amat dirahasiakan guys oleh Cina. Dan ini guys bisa menjadi salah satu drone bawah laut pertama milik Cina guys. Sebuah laporan pada tahun 2015 lalu guys dari lembaga think tank Rand Corporation mengatakan bahwa pemerintah Beijing yang bergantung terutama pada pengadaan militer guys telah membuat setidaknya 15 tim peneliti di universitas dan institut untuk pengembangan teknologi atau Underwater Unmanned Vehicle UUV. Tank Type 15. Pada parade militer Cina yang ke-70 lalu guys, telah menandai debut publik pertama Tank Type 15 ini guys, yang akan menjadi tambahan dari koleksi Type 99 yang dipakai Tiongkok saat ini guys. Dan perubahan lainnya dari Type 99 ini guys adalah kamuflase gurunnya guys, yang mana pada tampilan parade sebelumnya guys menggunakan kamuflase hutan. Tak ada indikasi mengapa skema kamuflase itu diubah guys. Tetapi, hal itu memicu spekulasi tentang apakah Cina telah melihat area misi baru untuk pasukan daratnya guys. Seperti di gurun itu misalnya. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.